Masya Allah, bacanya aja ini sudah fasih. Pasti ngajinya ini bagus ini. Umur berapa? Usia 7 tahun. Usia? 7 tahun. Usia 7 tahun. Berapa juz yang sudah dihafalkan? Insya Allah baru 13 juz. Mohon No, doanya. Zat, ini 7 tahun ini Zat. Sudah 13 juz loh ini Zat. Lebih banyak lagi nih. Udah berapa tahun ngapalkan Qurannya? 4 tahun. 4 tahun. Ke ibu sendiri atau ke ustazah? Pertamanya ke mama dulu. Mama dulu. Berapa juz ke mamanya? Semuanya ke mama. Oh semuanya ini mulai 1 sampai berapa? 13. Ya. Ke, 1 sampai 8. ke mama. 8 sampai 13 ke ustazah 1 gitu. sampai 8. 26 sampai 30. Oh iya 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 iya. Masya Allah udah 13 juz ini. Baik sudah ini kan udah tahu tadi yang dibacakan? Masih ingat ya? Ya oke. Berikan yang terbaik ini ya. Ini dilihat sama mama. Ini abinya juga ikut. Abinya ikut juga. Oh enggak ikut. Sama mama aja. Oh ya wis. Baik, kita lihat penampilan dari peserta ke-9 atas nama adik Rafani dari Kota Malang. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafani Aisyah Ahmad, usia 7 tahun, kelas 2, asal dari Malang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama adraka mal haqqah. Kazzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Fa amma Samud fa uhliqu bit taghiyah. Wa amma 'adun fa uhliqu birihin sarsarin 'atiyah. Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Fahal tara lahum min baqiyah. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnaku fil jariyah. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Fa yawma idzin waqa'atil waqi'ah.
Wansyaqqatis samaa'u fahiya yawma'idzin wahiyah wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma'idzin thamaniyah yawma'idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah sadaqallahul azim bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Shadaqallahul azim. Adik Rafani Aisyah siapa? Rafani Rafani Aisyah Ahmad. Usianya baru 7 tahun. Cuma bacaannya ini kayak orang gede nih. Biasanya bacanya memang seperti itu. Dengan nada-nada, ini nada apa namanya? Ada hader Ustaz ya. Kalau ini apa ini Ustaz? Tartil. Ini tartil ya. Biasanya kalau baca gitu ngajinya memang pakai itu tempo itu. Kalau biasanya ngaji di rumah? Iya pakai. Kayak gitu. Soalnya kayaknya udah biasa ngajinya gitu Ustaz. Ya kayaknya gitu ya. Betul-betul menguasai itu penilaian saya. Walaupun saya bukan jurinya, cuma kayaknya nggak mikir kayaknya ini mau apa nanti yang dibaca ya. Lanjutnya apa kayaknya udah hafal seperti surat Fatihah ini Ustaz. Baik coba Ustaz
Fathur. Coba Ustaz. Ya. Atau mungkin ini dari juz berapa ini yang sudah hafal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 26, 27, 28, 29. Wis 30. bebas Ustaz, ayo Ustaz. Masya Allah. Coba Ustaz. Saya kok penasaran Ustaz. Coba Ustaz, buktikan Coba Ustaz. Coba Ustaz. langsung Iya. dibaca juz 2 ya. Bisa? Oh, dari Nggak awal. siap, nggak siap. Awal. Enggak, di awal. Saya kulus sufaha belum. Belum. Oh. Belum murojaah. Belum rojaah. Belum murojaah. Coba yang lain Ustaz, tantangan yang, Yang lain sudah Ustaz. dimurojai juz selain 29 sama 30 juz berapa? 26, 27, 28, 29, 30. Sudah Boleh milih. dimurojai. Nah, Coba Ustaz. coba surat Al-Mujadalah. Tahu surat Mujadalah? Juz berapa? 28. 28 awal mula ya. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Coba dibaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'azuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul. Satu mungkin, coba ada yang mau ini enggak? Coba Ustaz Nurul. Coba mic-nya bisa dikasih. Kira-kira ini juz berapa yang pengen ditanyakan ini? Juz 26 Ustaz. 26. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'ailallahi walasyahrul haram wal hadya wal qalaid wala aminal baital haram yabtaghun
yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sudah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz Syekh, monggo Ustaz. Gimana ini penampilan adik Rafa nih? Oke, ini saya manggilnya Fani apa Rafani langsung? Panggilannya Di biasanya rumah lengkap. Oh, Aisyah panggilannya. Oh, Aisyah. Oke. Ada catatan saya ya. Satu, diafragma, pengambilan nafasnya bagus. Tadi saya sempat catat ada 4 sampai 5 detik tahan tapi stabil. Gitu. Suka berarti ini mungkin sudah mengerti teknik apa? Pengambilan nafas dan lain-lain ya. Biasanya tapi normal anak-anak umur 3, 5, 7 sampai 9 tahun nafas pendek itu biasa, normal. Ini bisa bertahan sampai 4 sampai 5 detik tadi ya, di beberapa ayat. Yang kedua teknik miking tahu ya? Mic ya. Itu feeling sendiri kapan harus jauh, kapan harus dekat atau diajari? Diajari. Oh, diajari. Saya mau nanya lagi dong Pak ya. Oke. Pernah ikut lomba ceramah? Belum pernah. Sesekali ikut. Ceramah, hafal Quran, Masya Allah paket komplit ya. Terus kalau percaya dirinya semua peserta yang tampil di sini rata-rata percaya diri, bagus, tidak panik. Begitu masuk di atas panggung tadi udah senyum, udah tenang. Kayaknya sering ikut lomba atau sering tampil ini. Seperti itu kayaknya. Cuma tadi poin tadi ya, diafragma nafas, teknik mikingnya. Terus kalau irama bacanya mungkin Ustadz Fatur pasti lebih paham. Gitu. Ini usia 7 tahun nanti Ada ada ya. Ada untuk Hafiz Putri juga. Hafidnya juga ada. Gitu. Seperti itu. Baik. Sekalian promo. Oke, itu aja ya. Masya Allah. Terima kasih Rafani. Oke. Coba dari Ustadz Fatur, Ustadz gimana nih Ustadz komentarnya untuk adik Rafani, adik Aisyah? Alhamdulillah ya. Untung ya orang tuanya. Bentar ya, bentar. Saya juga tadi itu sempat ini ya, oh, Masya Allah. Gimana ini? Lanjut atau gimana Ustaz? Sudah teruskan. Baik, sering ikut lomba? Iya, sering. Sering, dapat juara berapa aja ini? Udah lupa. Udah, nggak sering ya? Sering. Ini anak pertama? Iya. Oh ya, ada adiknya juga, punya adik. Adiknya usia berapa? Adiknya usia 5 sama usia 3 tahun.
5 sampai 5 sama usia 3. oh 3 tahun. Ngapalkan Al-Quran juga ya? Yang usia 5 tahun masih juz 30. Majlis 30. Yang usia 3 masih anak. Semuanya ke mama. Semuanya ke mama. Iya. Masya Allah. Mamanya ini nggak ada aktivitas lain ya? Aisyah, saya mau nanya, Malangnya Malang mana? Malang Belimbing. Oh, saya kalau ke Malang Pulau Waru, tetanggaan kayaknya kita. Masya Allah. Abahnya kenapa nggak diajak? Ustaz sih ada yang mau ditanyakan lagi. Sekolahnya di mana kalau boleh tahu? Homeschooling. Homeschooling. Oh, homeschooling. Homeschooling. Iya. Beneran. Oh, berarti ngatur belajar Al-Qur'annya kalau homeschooling berarti jadwalnya kan ada ya. Pagi apa diambil siang sore? Pagi murojaahnya harus selesai. Oh gitu. Seminggu berapa kali? Ya kalau seminggu ya murojaahnya tuh. Ada satu kisah di Malaysia. Ini seorang ibu ini anaknya sekarang kuliahnya di Harvard di Amerika dia. Di Harvard ya, di Harvard. Begitu ditanya anaknya SD, SMP dia tidak sekolahkan, khusus hafal Quran. Pertama, jadi ini terbukti memang begitu hafal Quran dia bilang saya percaya anak saya sudah kuat Al-Qurannya, sudah kuat agamanya. Beasiswa full di Harvard itu terjadi di Malaysia, begitu. Jadi ini membuktikan Al-Quran ini ilmu segala ilmu, seperti itu. Cita-citanya jadi apa? Ingin jadi pilot yang hafizah. Masya Allah. Pilot. Kalau gitu walaupun angin badai saya ikut Aisyah, pasti selamat insya Allah. Karena pesawatnya turbulence dibacain surat, Masya Allah kita, gitu ya. Insya Allah terkabul. Kan pertanyaannya surat Al-Hujurat ya. Kembali ke juz 6 ya ayyuhalladzina amanu la tukhillu sya'airallah wala syahrul haram wala hadya walal qalaid. Masya Allah ya, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Baik. Bagi saya orang yang hafal Quran ini merupakan keajaiban, Ustaz. Anugerah luar biasa, Ustaz ya. Dan saya pernah dengar juga kata Nabi, siapa yang merasa ada yang lebih hebat daripada orang yang sudah diabadi Al-Quran, berarti dia udah meremehkan sesuatu yang udah diagungkan sama Allah ya. Makanya memang benar Quran ini luar biasa. Saya salut sama orang-orang yang sudah menghafalkan Al-Quran, sangat iri dan wajib diiri ya. Apalagi usia ini udah 13 juz. Saya aja 1 juz masih belum hafal ya. 7 tahun loh ini, luar biasa, luar biasa. Semangat ya, semangat. Selamat untuk orang tuanya. Dan udah tidak bisa ngomong saya. Terima kasih atas ini penampilan yang luar biasa. Silakan bisa balik ke tempat sini. Oke, ngasih semangat untuk orang tua sama adik-adik ini yang menghafal Al-Quran biar semakin semangat. Baik. Sambil ini kita panitianya akan menghitung ya jumlah penilaian dari Dewan Juru. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah wa syukrulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama ya, di dalam acara lomba tahfidz Ramadan tingkat SDMI sederajat yang diadakan oleh Radio Suara Nabawi. Tentunya ini semuanya adalah acara yang sangat manfaat ya, acara yang tentunya memberikan semangat kepada kita semuanya untuk kita membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Apalagi kita ada di bulan Ramadan, bulan yang di situ diturunkan Al-Quran. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang dekat dengan Al-Quran kecuali dia akan menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang mulia.
siapapun itu. Ya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi kitab paling mulia. Al-Quran diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia. Bahkan orang yang bisa menghafal Al-Quran dikatakan ahlullah wa khassatuh, seakan-akan seperti keluarganya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang hafal Quran. Bukan hanya itu, kertas misalnya mushaf itu hanya kertas biasa. Kalau nggak ada tulisannya Al-Quran, mungkin kita bakar, kita buat bungkusnya makanan misalnya, atau mungkin kita buat tulis-tulisan suratnya atau macam-macam lah. Tapi ketika itu kertas dijadikan tulisan Al-Quran, sampul dijadikan sampulnya Al-Quran, maka terangkat itu sampul atau kertas yang tidak ada harganya menjadi mulia berkat dekat dengan Al-Quran. Padahal sampul Al-Quran ini kalau nggak jadi sampulnya Al-Quran mungkin dibuat tempatnya aqua, atau mungkin bisa jadi kertas dibuat tisu atau yang lainnya. Tapi karena dekat dengan Al-Quran, dijadikan tulisan Al-Quran, dijadikan sampul Al-Quran, maka wajib bagi kita untuk memuliakan dan menghargai daripada itu mushaf Al-Quran. Begitu juga kita, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia dunia maupun akhirat, ya sudah jelas kita dekat dengan Al-Quran, baca itu Al-Quran, hafalkan itu Al-Quran, amalkan itu Al-Quran. Karena bahkan dikatakan man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Quran fawqa dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang jadikan Quran di depannya, dia jadikan imam, dia jadikan bacaan tiap hari, wiridnya dijadikan Al-Quran tuh. Tiap hari bacaannya Al-Quran, lisannya dia basahi dengan Al-Quran, bukan nyaci maki sana, membicarakan aibnya orang sana. Mereka orang-orang sibuk dengan ucapan-ucapan yang lain, orang ini sibuk dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mereka sibuk dengan politik, bicara harta, bicara dunia. Orang-orang ahlul Quran sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan deres bacaan Al-Quran. Ini loh orang-orang yang akan dihantarkan oleh Al-Quran menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran fauqa dhahri, di belakangnya, tidak mau mengikuti Al-Quran, nggak mau baca Quran, nggak hiraukan Al-Quran, maka saqahu ilan nar, Al-Quran akan menjerumuskan dia ke neraka jurang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita orang tua ya hendaknya mempunyai niatan. Setiap orang tua mempunyai niatan, saya kepingin mempunyai anak yang hafal Quran. Walaupun saya nggak hafal Quran, saya kepingin punya anak yang hafal Al-Quran. Sampai barengi dengan selalu doa, malam hari bangun minta sama Allah ya. Setiap waktu, setiap saat selalu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan rezeki oleh Allah mempunyai anak yang hafal Al-Quran. Dan insya Allah dengan keseriusan, niat yang bagus dari orang tua, walaupun mungkin dari anaknya nggak ada yang hafal Quran, mungkin cucunya, cucu nggak ada, mungkin anak cucunya, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di sini saya diundang untuk memberi nasihat. Padahal di sini ada guru-guru saya. Ini yang barusan Ustaz Fathur Rahman, guru saya. Kemudian Ustaz Syekh Al-Jufri juga guru-guru saya. Di sini kenapa kita ini kepingin ya ngafalkan Al-Quran? Kenapa kita kepingin anak-anak kita ini ngafalkan Al-Quran?
Karena Al-Quran ini mempunyai kekhususan yang tidak ada di ilmu-ilmu lain, yang tidak ada di ilmu lain. Bahkan Al-Quran ini adalah sumbernya ilmu. Sebagaimana Abdullah Haddad, beliau berkata dalam syairnya, ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal kutbi anharun tumaddu minal bahri. Abdullah Haddad berkata dalam syairnya, Al-Quran ini adalah lautan yang meliputi. Wa ghairuhu minal kutbi, adapun kitab-kitab selain Al-Quran itu seperti sungai yang diambil dari laut tersebut. Jadi semua kembalinya ke Al-Quran. Sekarang kita mau nyari ilmu apa? Fikih, semua kembali ke Al-Quran. Akidah, tauhid, semuanya kembali ke Al-Quran. Harapannya insya Allah mudah-mudahan selain anak-anak kita ini bisa menghafalkan Al-Quran, tapi juga bisa memahami ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Ahlul Quran itu adalah Ahlullah. Beberapa hal apabila kita menghafalkan Al-Quran yang bisa kita dapat. Yang pertama, kita akan disebut Ahlullah. Ahlullah atau orang-orang khususnya Allah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillah ahlina minan nas." Qalu ya Rasulullah manhum. Katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah ini mempunyai orang-orang khusus di antara manusia. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa mereka itu orang-orang khususnya Allah? Qala hum ahlul Quran. Hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Mereka orang-orang ahli Quran adalah ahlullah, orang-orang khusus Allah. Kemudian Al-Quran ini mengangkat orang yang menghafalkannya, mengangkat derajat orang yang menghafalkannya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Nabi SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan sedangkan dia hafal, maka dia magomnya atau dikumpulkan bersama bersama para nabi yang mulia. Dan barang siapa wa matsalul ladzi yaqra' wa huwa yata'ahaduhu, barang siapa orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia lagi mengingat-ingat Al-Quran, ya, alias kalau bahasa sekarang mungkin lagi takror atau mengulangi hafalannya. Wa huwa alaihi syadid, padahal sulit buat dia, mungkin takrornya ini sulit, maka falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Jadi orang yang takror aja dapat pahalanya lebih. Orang takror baca 1 juz dengan orang baca biasa 1 juz, itu pahalanya lebih afdal orang yang takror. Dia dapat pahala 2, sedangkan orang yang membaca saja dia cuma dapat pahala 1. Kemudian orang yang menghafalkan Al-Quran, maka dia akan berhak dihormati oleh orang-orang lain. Kenapa? Itu perintahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, inna min ijlalillah, termasuk mengagungkan Allah itu ikramu dzisyaibatil muslim, menghormati orang muslim yang sudah tua, wa hamilil Quran, dan menghormati orang yang membawa Al-Quran, ghairil ghali fihi wal jafi anhu, yang tidak berlebihan dan yang tidak meninggalkan Al-Quran. Wa ikramu dzis sultanil muqsid, begitu juga menghormati pemimpin yang adil. Menghormati 3 ini termasuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan yang paling istimewa yaitu apa?
ketika kita menghafal Al-Quran atau anak-anak kita menghafal Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kedua orang tuanya dengan sebuah mahkota nanti di hari kiamat, yang mahkota ini terangnya lebih terang atau lebih indah daripada matahari, sehingga semua orang yang nanti di hari kiamat semua akan mengetahui bahwa orang ini anaknya dulu menghafalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara Al-Quran wa amila bima fih," barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fih, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, maka kedua orang tuanya akan diberi mahkota nanti di hari kiamat, dhau'uhu, terangnya lebih baik daripada terangnya matahari. Maka kira-kira kalau itu orang tuanya, bagaimana orang yang menghafalkan Qur'annya sendiri? Mohon kalau ada yang bicara ya, mohon tenang ya. Kalau ada yang bicara mohon tenang ya. Kemudian kira-kira kalau orang tuanya saja diberi hadiah seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira anaknya atau yang menghafalkan sendiri bagaimana? Jadi itu hal-hal yang membuat atau fadilah-fadilah menghafal Al-Quran. Kemudian selain fadilah, yang penting kita ketahui adalah syarat-syarat atau yang penting diperhatikan ketika kita menghafal Al-Quran. Yang pertama itu ikhlas atau niatnya diperbaiki. Jangan menghafal Al-Quran supaya juara lomba, ini bonus ini ya, atau ingin ikut lomba, ini bonus. Tapi kita menghafalkan Al-Quran murni karena ingin mengikuti Nabi SAW, ingin menjaga kelestarian Al-Quran, termasuk orang-orang yang menjaga kelestarian Al-Quran. Jadi ikhlas niatnya diperbaiki hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebelum menghafal perlu diperhatikan apa? Cara membacanya diajari dulu. Jangan langsung disuruh hafalan, tapi diajari dulu membaca yang tepat, tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya diajari. Kalau sudah pas, tepat, gunnahnya, tidak gunnahnya, ikhfa, idhar, semuanya paham, baru disuruh menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang penting diperhatikan yaitu apa? Membatasi hafalan harian. Jadi jangan kalau bisa nambah ya nambah, kalau tidak bisa, harus ada target. Kemudian juga yang penting yaitu apa? Tidak nambah hafalan kecuali yang sebelumnya sudah sempurna, sudah kuat. Jadi misalnya selesai juz 1, jangan langsung lanjut juz 2, tapi dikuatkan dulu, diulangi sekiranya tidak ada salahnya atau salahnya sudah minim cuma 1 atau 2, baru lanjut ke juz 2. Kemudian yang kelima yaitu diusahakan menghafalkan pakai satu Quran, jangan genta-genti. Nanti menghafalkan pakai Quran ini, besoknya ganti lagi, besok lusanya, tidak dianjurkan ya. Sebaiknya pakai satu Al-Quran saja. Kemudian yang keenam yaitu membarengkan menghafal dengan memahami. Ini lebih bagus lagi. Cuma mungkin kalau untuk anak-anak kecil berat ini ya. Tapi kalau bagi kita mungkin yang sudah agak besar, yang sudah bisa memahami, membaca tafsir paling tidak paham, baru kita menghafalkan. Itu jauh lebih gampang daripada kita langsung menghafalkan. Kemudian yang ketujuh yaitu apa? Tidak memisah antara satu surat. Jadi misalnya selesai menghafal juz 1, jangan langsung pindah juz lain, selesaikan dulu kalau sudah mulainya surat Al-Baqarah sampai akhir. Setelah selesai surat baru boleh pindah surat lain. Tapi kalau belum selesai diusahakan untuk tidak pindah surat dulu. Yang terakhir yaitu apa? Selalu mengulang-ulang yang sudah hafal dengan murajaah dan takror. Itu hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian yang terakhir yaitu apa? Hal-hal yang membantu untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama apa?
meninggalkan maksiat ini penting ya. Jadi jangan kita atau anak kita dituntut untuk menghafalkan Al-Quran supaya hafalannya bagus, tetapi kita beri fasilitas untuk maksiat. TV setiap hari hidup 24 jam. Yang dilihat artis. Jangan berharap anak-anak kita ini jadi anak yang bisa mengamalkan Al-Quran. Hafalan hanya di mulut mungkin. Paham ya? Jadi diusahakan untuk meninggalkan maksiat. TV itu dibatasi lah paling enggak. Kalau enggak bisa kita menghindari, TV itu dibatasi, HP dibatasi. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua los, anaknya nangis dikasih HP, males. Anaknya nangis dibukakan TV. Ya kalau ngelihatnya yang tepat, kalau ngelihat yang enggak tepat. Karena anak kecil itu kadang-kadang tidak memahami omongan, tapi memahami apa yang dia lihat. Terbukti anak umur 1 tahun 2 tahun itu dia dinasihati mungkin tidak paham, tapi dia niru apa yang dia lihat, dia tiru. Jadi bahaya ini penglihatan ini, harus dijaga penglihatan anak kecil ya. Jangan setiap saat disetelkan TV, disetelkan HP. Kemudian yang kedua yaitu diusahakan menghadap kiblat ketika menghafalkan ya. Karena itu akan mempermudah untuk futuh, untuk mendapatkan fatah min Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ketika menghafalkan, kalau kita duduk diusahakan kalau bisa menghadap kiblat itu lebih baik. Tapi jangan ketika acara semua orang ngadap ke utara, kita ngadap ke barat ya. Tapi maksudnya ketika bisa memungkinkan, kita lebih baik itu menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga yaitu beradab dengan Al-Quran. Ini termasuk sebab yang mempermudah anak untuk hafal Al-Quran. Disuruh menghafalkan Al-Quran tapi tidak ada adabnya kadang-kadang ya. Kadang-kadang tidak ada adabnya kan. Bawa Al-Quran di petenteng, diajari bagaimana adab dengan Al-Quran, bagaimana menghormati keagungan Al-Quran. Yang terakhir yaitu siwak. Siwak ini termasuk hal yang mempermudah anak untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi kasih permen toh ya, dibelikan siwak walaupun kecil, diajari, dibiasakan untuk melakukan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi hal-hal yang membantu anak untuk menghafal Al-Quran atau mempermudah supaya anak lebih cepat hafal, lebih baik hafalannya. Sebenarnya di situ ada makanan-makanan yang permudah, yang membantu untuk menghafal, seperti susu ya. Diriwayatkan ada satu orang datang kepada Sayyidina Ali. Dia mengeluhkan, ya Sayyidina Ali, ini saya ini sering lupa ini. Ya apa? Katanya Sayyidina Ali apa? Alaika bi albanil bakar ya. Kamu harus minum susunya sapi. Kenapa? Karena susunya sapi itu yushaji'ul galab. Dia membuat hati lebih berani. Kalau orang laki supaya tidak lecek dikasih susu. Kemudian sama mencerdaskan otak, menghilangkan lupa, wa yuzhibun nisyan. Kemudian di situ ada makanan-makanan lain yang menyebabkan lemot ya atau berat, seperti apel kecut, apel yang kecut. Kemudian semua hal-hal yang kecut tidak dianjurkan banyak-banyak, karena itu memperbanyak lendir. Katanya sih begitu, cuma di kitab ada itu ya. Tufah yang kecut itu, apel yang kecut itu juga memperlemah hafalan. Kemudian madu itu mempercepat. Kemudian kalau ada lubanu zakar atau apa itu namanya ya, kemenyan Arab itu yang bisa dikunyah itu, nah itu mencerdaskan juga. Juga di situ masih ada juga amalan-amalan bagi orang tua kalau anaknya ini lemot bagaimana. Membaca bismillah sekian kali setiap hari, kemudian disembulkan ke air, diminumkan ke anaknya ketika pertama bangun tidur. Ada itu semua amalan-amalan. Di situ ada kitab tentang mengobati lupa, itu kitab kecil bisa disaku ya. Di situ ada amalan-amalan dan makanan-makanannya. Itu kitab dikarang oleh Habib Muhammad Al-Idrus atau lebih terkenal dengan Habib Sa'ad Al-Idrus. Nama kitabnya Ilajun Nisyan, mengobati lupa. Ilajun. Di situ ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu diamalkan mungkin apabila anak kita ini atau kita
gampang lupa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Juara 3. Masya Allah. Adik Muhibullah. Tadi hafal berapa? 2 juz, 2930 ya. Baik, kemudian juara kedua dengan perolehan angka 86. Dengan perolehan angka 86 diraih oleh Khadijah Silmi Kafah dari Gresik. Kita persilakan untuk maju ke atas panggung. 4 juz, usianya 7 tahun, benar? Nah sekarang ini yang juara 1 siapa ini kira-kira? Juara 1-nya ini siapa ini? Pak dari Rejoso, dari Beji, dari Pasuruan, dari Singosari. Perolehan angka 89 diraih oleh Ananda adik siapa? Adik Rafani Aisyah Ahmad dari Malang. Masya Allah, silakan. Usia 7 tahun, Bib Husin sudah hafal. Usia 7 tahun sudah hafal 13, Masya Allah. Inilah 10 peserta. Kita ambil 3 terbaik, di mana juara 1 nanti akan mendapatkan uang pembinaan senilai 750.000. Kemudian juga nanti dapat Al-Quran, dapat sertifikat dan juga dapat trofi. Ya, dapat roti dibuat buka nanti ya. Jangan dimakan di jalan ini ya. Dibawa di rumah, dibawa pulang ya. Kemudian untuk juara kedua mendapatkan uang pembinaan senilai Rp500.000, trofi, Al-Quran dan juga sertifikat ya. Kemudian juara 3 350 ya, uang pembinaan 350.000, kemudian sertifikat, Al-Quran, kemudian juga trofi. Baik, dan semua peserta ini nanti akan mendapatkan sertifikat atas keikutsertaannya. Juara 1 diraih oleh adik Rafani Ahmad Aisyah. Rafani Ahmad Aisyah. Rafani Ahmad Aisyah Ahmad ya. Aisyah Ahmad. Baik. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin semangat untuk menghafalkan Al-Quran ya. Oke, juara kedua. Iya, kularannya nanti aja wis. Juara 2 sekalian mungkin bibusin bib satu saya yang ya Fadil Ustaz. Juara 2 dari Gresik adik Khadijah Silmi Kafah berhak untuk mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500.000, trofi dan juga Al-Quran. Al-Qurannya nanti ya sama sertifikatnya. Masya Allah. Baik, untuk juara 3 Ustadz Syekh mungkin bisa minta bantuannya Ustadz. Uang pembinaannya mudah-mudahan bermanfaat. 300 trofi dan juga sertifikat. Baik, kita ucapkan selamat untuk semua ya, dan juga yang sudah hadir. Mungkin foto bareng-bareng Ustaz ya. Foto bareng-bareng ya. Ustaz Fatur ya, buat dokumentasi Ustaz bahwa kita ini sudah memberikan support dan dukungan untuk anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Oke, saya juga pengen ikut.
untuk semua peserta naik ke atas panggung. Semua peserta yuk, naik ayo. Semua peserta. Untuk semua peserta naik ke atas panggung, ya. Ayo, naik semuanya. Coba diatur, Satari, diatur posisinya. Laki-laki gitu mungkin ya. Laki-laki, perempuan. Coba diatur. Coba diatur dulu ini posisinya. Mungkin itu di sebelah utara itu adik kafilah, belah timur. Nah, enggak terlalu melebar ini, pas ya. Ya, oke. Sama pembinanya di belakang. Pembinanya. Oh, kurang satu. Mana? Coba naik. Iya. Nanti aja dikasihkan, nggak apa-apa, sertifikat. Di sini, sebelah sini aja, adik Anum. Ya, gitu. Cukup, kameranya cukup ya. Sudah, Masya Allah. Terima kasih ya. Ini buat para peserta yang jauh-jauh menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita. Mudah-mudahan ini semua yang kita laksanakan ini bermanfaat ya. Tujuan kita tidak lain untuk memberikan semangat, untuk memberikan dukungan buat adik-adik pecinta Al-Quran. Baik, terima kasih. Nanti bisa diambil sertifikatnya ya, sama Al-Qurannya nanti bisa dipandu sama Ustaz Arif. Baik, saya di sini sebagai pemandu acara, mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata, kemudian kekurangan dari tempat, jamuan dan lain sebagainya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa terlaksana lagi ya. Ini adalah event kita yang beberapa kali, mudah-mudahan tahun depan insya Allah lebih meriah dan lebih manfaat lagi insya Allah. Untuk sertifikat pemenang nanti dikirim ya. Ini secara umum ini yang kita bagikan. Baik, saya pamit undur diri, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.